Bismillah, jajanan lagi yang akan saya unbox. Beli di Tokopedia dari salah satu store kalau mau beli handphone impor ya. Jadi kalau judul video ini ada tulisannya yang kamu nggak bisa beli, bukan berarti saya merendahkan penonton, nggak ada duitnya, enggak ya. Tapi memang tidak bisa dibeli secara resmi di Indonesia maksudnya. Yuk, kita langsung buka aja dulu kardusnya. Apa ini? Wis, dapat bonus Hot Wheel. Satu, buat anak saya, rezeki ya. Kedua, dapat greeting dari Gondrai Store. Dan dapat ini nih, apa namanya, adaptor yang ada adaptornya. Adaptor buat dari Cina, plug yang gepeng ke U plug ya. Dan ada saklarnya. Oke, mantap. Ini adalah lampiran kwitansi dan SPP BMCP. Ini bukti bayar pajaknya. Jadi kalau nanti ada masalah dengan emailnya, kita ada bukti buat klaimnya ya. Dan terakhir, smartphone-nya. Ya, ini dia Vivo X200 Ultra yang saya beli gara-gara menyesal menjual Vivo X200 Pro ya. Jadi pas kemarin anak saya pertama masuk SD, saya nggak bisa mengabadikan dari dekat kan. Rebutan sama emak-emak lebih tepatnya ya. Dari jauh aja pakai zoom, pakai Xiaomi 15 rada kurang ini sih, kurang puas sama zoomnya. Yes, Vivo X200 Pro juga bukan berarti tanpa celah ya. Zoomnya bagus sampai 10 kali sampai 20 kali karena ada bantuan AI. Kamu bisa lihat hasil foto-foto X200 Pro di video review yang saya buat. Itu kalau udah zoomnya 10 kali ke atas itu sudah kelihatan ada smoothing, ada proses dari komputasi yang membuat hasilnya lebih tajam ya, tapi tetap aja tidak alami. Tapi tetap lebih berguna karena bisa candid dari jauh buat moto orang. Ya, jadinya saya beli lagi. Yang ini yang RAM-nya 12 GB, storage-nya memang hanya 256 GB yang ini. Karena saya cari yang termurah ya budgetnya ya. Kita langsung unbox. Ada warna silver sebetulnya yang saya bidik, tapi yang ready hanya merah dan hitam. Tapi merahnya pun kece. Nanti kita lihat bedanya apa untuk yang varian X200 Ultra ini. Selain masalah prosesor ya. Yang Ultra ini prosesornya pakai besutannya Qualcomm. Ya, Snapdragon 8 Elite. Yang mana sudah saya gunakan juga sih di Xiaomi 15. Teng. Ini dia smartphone-nya. Kita langsung buka. Apa gimana? Berat. Nih warna merahnya dengan frame body warna hitam ya. Rossonero banget. Nanti kita lihat deh smartphone-nya setelah ini. Dapat soft case senada warna merah juga. Mantap nih ya. Jadi saya untuk saat ini tanpa beli casing pun masih aman. Cuma kalau butuh ini magnetic ring, saya harus tempelkan di casingnya karena saya pakai phone holder yang di leher. Itu nempelnya pakai magnetic ring ya. Jadi kadang-kadang butuh buat bikin konten casing yang bermagnet. Yes, di sini ada bolong di casingnya karena ada kamera button control ya di yang varian Ultra ini. Kemudian dapat kabel Type-C, Type A to Type-C seperti biasa. Dapat SIM ejector juga, bentuknya sama aja kayak yang resmi. Cuma bedanya karena ini hanya dijual di Cina saja, jadi chargernya versi gepeng gini ya, nggak U plug. Oke, ini flash charge 90 watt. Yang resmi sekalipun saya nggak pernah pakai chargernya, saya pakai power delivery aja. Dan ini buku garansinya tentu berbahasa Mandarin. Yes. Sepertinya untuk masalah garansi berlaku internasional atau tidak, enggak kayaknya ya, kan ini nggak dijual global. Nggak tahu siapa tuh kayak yang Pro Mini tiba-tiba jadi dijual global karena minatnya banyak. Tapi kalau untuk saat ini, kalau ada masalah apa-apa, nanti dibantunya sama seller tempat kita beli berarti ya. Oke, kita langsung sobek. Sobeknya nggak sampai ujung. Untuk membuka langsung ke smartphone-nya yang saya sudah tidak sabar. Udah, sobek aja. Warna merahnya ya kayak gini ya, kayak scarlet gitu. Dan kamera bumpnya makin intimidatif. Kamu belum lihat tebalnya? Betul, setebal itu.
Nih, tebal banget kamera bumpnya. Kalaupun pakai case, tetap menonjol banget. Mungkin kalau kamu cari case Yongkit, si kamera bumpnya akan terlihat tidak terlalu menonjol karena si case-nya lebih tebal lagi dari ini ya. Jadi si bodinya yang malah yang terasa tebal. Kemudian juga gerigi di tepian kamera bumpnya membuatnya terkesan kayak lensa kamera profesional. Yes, untuk yang ini ada fotografi kitnya juga. Harganya lumayan juga, beberapa juta rupiah. Tapi saya tidak berencana mengambilnya karena yang saya butuhkan adalah sebuah smartphone yang simple, ringkas, tapi bisa memiliki kemampuan mengambil gambar layaknya kamera profesional dan dari jarak jauh. Kalau harus masang-masang lagi lens kit dan lain-lain, menurut saya udah nggak praktis lagi ya. Oke, ada garis merah aksen juga di pinggiran kamera frame-nya, membuatnya nampak super duper kece. Nah, saya juga suka dengan tepian atau frame body pinggirnya yang metal dan finishingnya matte. Terus terang yang X200 Pro saya kurang suka bagian pinggirannya ini karena agak-agak glossy sedikit dan kayak ada sentuhan brush metalnya tipis-tipis. Saya lebih suka yang polos, matte kayak gini. Di sini ada 2 garis antena karena frame-nya metal. Di sisi bawah ada SIM tray, 2 mikrofon, port Type-C, speaker grill, dan 2 garis antena lagi. Tray-nya akan kita buka. Yes, hanya ada 2 slot nano SIM, tidak ada ekspansi storage. Sudah sangat lumrah di flagship-flagship zaman now. Oke, sudah saya pasang. Kemudian, nah ini yang beda. Di sisi kanan, selain ada 3 garis antena, tombol power dan volume rocker, nih ada camera control button ya di sini ya. Ini bisa di swipe-swipe. Di sisi atas ada 2 garis antena dan speaker grill, satu lagi. Infrared blaster harusnya ada, tapi sepertinya berada di daerah frame kamera ini, dan di sini ada LED flash 3 buah ya. Oke, saya setup dulu. Ini yang jelas pakainya Origin OS, bukan Vantage OS. A few moments later. Sudah saya setup sebentar dan pembahasannya tidak akan banyak-banyak ya untuk unboxing kali ini, karena udah nggak sabar pengen nyobain, dan saya nggak tahu bakal bikin video reviewnya atau enggak, karena yang sudah-sudah, kalau handphone begitupun saya suka, kalau udah bikin video reviewnya tuh kayak udah purna bakti gitu ya. Kayak udah selesai tugasnya, udah nggak ngetes apa-apa lagi, jadinya disimpan doang di laci, sayang, akhirnya dijual. Padahal kepake sesekali pas kayak momen-momen tertentu kan. Ya, itu yang terjadi di X200 Pro selain masalah UI-nya yang menurut saya, ya saya lebih suka ColorOS, kemudian juga apa, bulky. Kalau bulky sih ini bulky juga ya. Tapi akhirnya beli lagi karena kameranya. Jadi ya nggak tahu, ini bakal bikin video reviewnya atau enggak, karena takutnya kalau udah bikin video review malah dijual ya. Oke, barusan in-display fingerprint scannernya berjalan dengan baik, instan banget, ultrasonic tipenya. Kemudian untuk kameranya seperti ini. Oke, kita bisa pakai zoom button ya, apakah buat focal length atau pakai zoom ratio, kita pakai focal length aja. Seperti biasa ada mode street photography ya, humanistic street photography. Yes, kamera control buttonnya sudah bisa buat ngambil. Kalau di mode ini bisa auto atau pro juga. Dan bisa pilih ada texture, kemudian vivid, natural, black and white, sama satu ya, klasik negatif. Baru nih. Di X200 Pro sebelumnya belum ada, tapi nggak tahu kalau sudah update. Kemudian, yes, ada efek adjustment juga. Color style, efek adjustment, dan pilih ya focal length-nya. Kalau kembali ke resolusi, ke UI kamera utamanya seperti ini. Ada mode makro di situ, super makro. Dan, yes, yang beda adalah focal length untuk lensa utamanya 35 mm, bukan 23 atau 24 mm seperti kebanyakan smartphone pada umumnya. Ultrawide-nya 14 mm. Nah, ini lensa telenya by default tuh di 85 mm ya, kalau tanpa in sensor zoom. Nah, karena sensornya 200 megapiksel, jadi dia bisa in sensor zoom sampai 4 kali lipatnya. 170, 2 kali lipatnya, dan 230. Hampir 4 kali lipatnya, atau 3 kali lipatnya ya. Selain itu bisa sih. Ini kayak 85 kali 4 itu harusnya 340, ada 345 mm in sensor zoom.
Dan masih bisa dapat fokus. Wow, keren. Kebetulan banyak benda-benda kecil di meja kerja saya, meja unboxing saya. Ini dengan focal length 345 mm ya. Oh yes, yang Origin OS ini belum ada Google Play-nya. Nanti kita install dari aplikasi VF Store. Saya nunjukin sedikit aja hasil kameranya. Jaraknya ya sekitar 15 cm lah tadi ya. Masih bisa dapat dengan setajam ini. Yes, mantap. Untuk selfie, bisa pilih non-natural dan klasik. Saya pakai klasik aja. Portrait, landscape and night, snapshot, foto biasa juga ada. Dan buat video, kamera depan bisa sampai, ini kamera belakang, 8K 30 fps, 4K bisa 120 fps. Dan kalau HDR menyala, Dolby Vision itu maksimal di 4K 60 fps ya. 8K tidak bisa. Dan kalau Ultra Stabilization maksimal di 2.8K, tapi bisa 60 fps. Ultra Wide, lensa utama maupun lensa tele sama. Kamera depan bisa sampai 4K 60 fps. Portrait video itu Full HD ya, kamera depan. Kamera belakang, nah, portrait videonya sudah bisa 4K nih yang ultra. Ini mantap nih. Sisanya ada pano, Ultra HD Document, Slow Motion, Pro, Time Lapse, Stage, Underwater, Special Camera, Food, Supermoon, Telephoto Extender, Scan, dan High Resolution. Nah, kalau ini pakai yang Photography Kit itu ya. Kalau mau lebih jauh lagi zoomnya. Tapi segini aja udah keren banget. Buat saya sih udah sangat cukup ya. Termasuk karena saya nggak mau spend lebih banyak lagi buat Photography Kitnya. Classic Portrait, cuma ini kelihatan beautification menyala. Saya matikan dan yes, udah lebih nyata dan bagus si selfie-nya ya. Mantap. Portrait. Kalau nggak portrait, oh mantap juga. Origin Vivid, bisa dipilih juga tuh tone warnanya. Itu dia kameranya. Kalau untuk aplikasi bawaan, nggak usah dibahas ya. Ini kan Origin OS, ROM Cina. Paling nanti saya mau install Google Play dari VF Store. Untuk sinyal, aman. Saya pakai kartu Tri sih saat ini. Dapat 4G Plus di sini. Harusnya kalau pakai Telkomsel di sini udah 5G. Dan sekali lagi kita simak penampakan cakepnya smartphone ini. Kalau harga saya bisa sebutin, cek aja link di deskripsi untuk tempat pembelian saya dan produk-produk yang saya munculkan di video ini ya. Atau kalau kamu punya budget mirip dengan harga ini, tapi pengen smartphone lipat, silakan cek juga produk yang muncul. Ada Z Flip 7 sama Z Fold 7, yang mana saya nggak beli ya. Ini alhamdulillah nih. Akhirnya kesampaian Vivo X200 Ultra. Saya pakai dulu ya. Tungguin di IG aja. Oke. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeblank nih saking senangnya. Mantap.